Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan belajar mengenai pemikiran ekonomi pada masa dinasti Abbasiyah. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Nisa Nabila dengan NIM 4120006. Yang kedua ada Sifaul Romah dengan NIM 4120022. Yang ketiga ada Cynthia Rahayu dengan NIM 4120033. Dan yang terakhir ada Nur Khalidah dengan NIM 4120048. Kami sudah mempersiapkan materi untuk teman-teman bisa menyimak, dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan nanti. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke poin yang pertama. Nama saya Nisa Nabila dengan NIM 4120006 akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah Daulah Abbasiyah dari tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Bani Abbasiyah meraih tampuk kekuasaan Islam setelah berhasil menggulingkan pemerintahan Bani Umayyah pada tahun 750 Hijriah. Para pendiri dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, sehingga khilafah tersebut dinamakan Khilafah Abbasiyah. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah Al-Safah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas pada tahun 132 sampai 136 Hijriah. Pada masa Daulah Bani Abbasiyah, pusat pemerintahan Islam dipindahkan dari Damaskus ke Baghdad. Dalam kurun waktu lebih dari 5 abad, dinasti ini berkuasa. Pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan hal ini, Ahmad Syalabi membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 3 periode. Periode pertama berlangsung dari tahun 132 Hijriah sampai 232 Hijriah. Pada periode ini, kekuasaan berada di tangan para khalifah secara penuh. Yang kedua, berlangsung dari tahun 232 Hijriah sampai 590 Hijriah. Pada periode ini, kekuasaan politik berpindah dari tangan khalifah kepada golongan Turki dan Bani Saljuk. Dan periode ketiga, berlangsung dari tahun 590 Hijriah sampai 656 Hijriah. Pada periode ini kekuasaan kembali di tangan khalifah, tetapi hanya di Baghdad dan sekitarnya. Di antara periode-periode pemerintahannya tersebut, dinasti Abbasiyah mencapai masa keemasan pada periode pertama. Pada masa ini, secara politis, para khalifah benar-benar tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai puncaknya. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifaul Rahmah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Nisa Unsabila. Langsung saja. Perekonomian dan perdagangan pada masa Abbasiyah. Beberapa khalifah yang pernah menjadi pemimpin pemerintahan saat dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Abu Ja'far al-Mansur. Pada masa ini, perbendaharaan negara penuh berlimpah-limpah. Uang masuk lebih banyak dari uang keluar. Khalifah Mansur betul-betul meletakkan dasar-dasar yang sangat kuat bagi ekonomi dan keuangan negara. Yang kedua, Harun al-Rasyid. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun al-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta kesusastraan berada pada zaman keemasannya. Ketika tampuk pemerintahan dikuasai Khalifah Harun al-Rasyid pada tahun 170 sampai 193 Hijriah. Pertumbuhan ekonomi berkembang dengan pesat dan kemakmuran Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya. Dirangkum
dari Nur Hamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Yogyakarta, Pustaka Belajar tahun 2010, halaman 123 sampai 135. Secara garis besar, kondisi perekonomian dan perdagangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan dan industri meningkat pesat. Yang kedua, terbentuknya pemerintahan kekhalifahan yang stabil menimbulkan dampak-dampak dramatis terhadap pertanian. Yang ketiga, pengembangan ilmu pertanian yang mendukung kegiatan perekonomian. Yang keempat, pendapatan negara dari pajak. Yang terakhir, menggunakan sistem moneter. Perkenalkan, saya Cynthia Rahayu, NIM 41200033. Di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi dibawakan oleh si Pak Rohmah. Langsung saja, yaitu pemikiran ekonomi Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, regulasi tentang keuangan negara tidak dibuat dan dilakukan oleh khalifah sebagai kepala negara atau kepala pemerintah. Regulasi dan implementasinya dilakukan oleh para ahli hukum atau fuqaha dan hakim profesional. Fenomena yang menonjol saat itu di mana para penguasa berusaha mendekati dan merekrut ulama untuk masuk ke lingkaran istana. Rekrut ulama ke istana itu mengindikasikan bahwa khalifah pada masa dinasti Abbasiyah telah menyadari bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan layaknya sebagai ulama. Sehubungan itu, pemahaman keagamaan lebih dipegang oleh komunitas tertentu, yakni ulama atau fuqaha. Fuqaha dan ilmu fikih telah mengalami kemajuan yang sangat pesat pada masa dinasti Abbasiyah. Berbagai paradigma, pendekatan, dan metodologi ilmu fikih telah muncul dan berkembang maju sedemikian rupa. Sebagai implikasinya, pada masa dinasti Abbasiyah muncul sejumlah mazhab fikih. Mazhab fikih ini belakangan berpengaruh pula secara kuat terhadap pemikiran ekonomi. Baik, perkenalkan nama saya Nur Holida, NIM 41248. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Cynthia Rahayu. Kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah. Kemajuan Khilafah Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 sampai 850 Masehi. Setelah masa itu, kelemahan dan kemunduran mulai dialami. Faktor-faktor yang menyebabkan kelemahan itu diantara lain: pertama, luasnya wilayah kekuasaan. Akibatnya, sulit bagi Khalifah Alam mengontrol kekuasaan di daerah. Para khalifah di Baghdad mempercayakan penguasaan daerah-daerah provinsi kepada gubernur yang diangkat oleh khalifah. Namun karena jauhnya daerah-daerah itu dari pusat pemerintahan, tidak sedikit dari para gubernur itu yang menyusun kekuatan untuk mencoba memisahkan diri dari pusat, di mana upaya untuk menjadikan wilayahnya merdeka dari Baghdad muncul di mana-mana. Yang kedua, munculnya dinasti-dinasti kecil yang ingin memisahkan diri. Dampak dari longgarnya pengawasan dan pembinaan para khalifah di Baghdad. Yang ketiga, kelemahan kepemimpinan pengganti, di mana masa kemajuan Daulah Abbasiyah ketika dipimpin 5 khalifah. Pertama yaitu As-Saffah, Al-Mansur, Al-Mahdi, Ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Setelah sepeninggal khalifah pertama tersebut, terjadi kemunduran dengan adanya pengaruh yang kuat dari para tentara yang merongrong kewibawaan para khalifah. Yang keempat, gaya hidup khalifah yang lebih mementingkan kegemaran pribadi daripada kepentingan negara. Keenam, akhirnya kelemahan demi kelemahan yang dialami Abbasiyah menemui riwayat. Akhirnya setelah terjadi serbuan bangsa Mongol yang mengakhiri kekuasaan Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.